Wih, oke ya, langsung kita lihat Bitcoin seperti yang sudah saya sampaikan ya, seperti yang sudah saya ungkapkan ya. Kalau kata-kata bocil ya, seperti yang sudah saya ungkapkan. Udah ya, kita bilang ke teman-teman semenjak 2 bulan yang lalu ya, dari semua live, dari semua market update, ini waktunya untuk melakukan yang namanya akumulasi. Di setiap live ya, di setiap market update, saya sampaikan ya ke teman-teman yang kalau saya udah mulai akumulasi, meskipun saya ngomong masih ada potensi turun. Kenapa saya melakukan yang namanya akumulasi? Ya, seperti konsensus bersama ya teman-teman. Kalau kita ngikutin Fourier cycle ya, secara teori dan lain sebagainya, ya konsensus selalu ngomong Oktober ya, itu waktu yang tepat untuk beli. Cuman ya teman-teman harus paham juga ada yang namanya deviasi ya. Apa itu maksudnya ya deviasi? Selalu ada momen ya di mana tebakan ini meleset. Oke. Meleset itu kalau enggak dia datang lebih dulu, dia biasanya terlambat ya kan. Nah, di interval ini ya, berarti dari sinilah kita ngomong kalau keterlambatan mungkin ya, kan kita bisa ngomong tuh sampai awal tahun ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong konsensus beli di Oktober, ini kalender ini bisa meleset. Entah dia datang lebih awal atau dia terlambat. Maka dari itu, ya, saya ngomong ke teman-teman range ini adalah range untuk melakukan ya yang namanya pembelian. Seperti yang udah saya bahas ya di sini 24 Agustus. Oke. Ini hari ini ya. Nah, ini 17 Agustus. Saya ngomong saat ini Bitcoin sudah relatif under value. Oke. Ruang untuk melakukan DCA guna menambah long term exposure. 10 Agustus ya area tersebut untuk melakukan akumulasi ya 60 sampai 50. Ini juga ya area ini merupakan area yang mana cukup bagus untuk dijadikan area akumulasi jangka panjang. Range ini adalah range yang cukup menarik untuk DCA ya. Ya and so on ya. Oke. Nah, saat ini di range yang cukup oke untuk melakukan DCA ya. Jadi range ini ya saya bilang ke teman-teman ya saya beli Bitcoin dan saya ngomong ya Bitcoin udah relatif under value ya. Dan seperti yang kita lihat, oke, market mulai melakukan rebound dan posisi saya di Bitcoin ya 55%. Oke. Apa yang mungkin terjadi ya kalau kita lihat price action ya kita mendekati resistance ya. Jangan FOMO buy, jangan FOMO long, oke. Tapi kalau kita lihat ya di sini, nah ini berpotensi ya teman-teman. Kalau ya, kita dikasih one last dip, oke, ke 65K dan kita akan up only. Ya, I think ini adalah chance to buy. Kalau ya saya ngomong, kalau dikasih ya, karena kadang market nggak sebaik itu, nggak sesuai seperti yang teman-teman mau. Oke.
Cuman kalau dikasih ya, di sini ya saya akan deploy ya the last powder. Oke. Cuman kalau ini adalah momentum candle, habis itu kita break ya 80 plus, terus habis itu brand new day ya, atau brand new bull market dimulai. Ya, I think 30% yang lain akan saya deploy ya ke tempat yang lain. Karena ini momentum ya, candle. Sama ya seperti kita lihat di siklus-siklus ya yang mengawali setiap bottom. Karena dari semua ya kita ngomong chart, ya, kita breakout. Saya penasaran nih, kira-kira udah berapa persen nih Bitcoinnya, teman-teman? Berapa persen sekarang portonya? 55, 50, 65, 35, 50. Sesuai nih berarti ya. Gimana rasanya? Nggak FOMO kan? Ya, punya exposure ketika market naik ya. Karena yang saya sampaikan, saya tahu sekali ya gimana psikologi dari para retail. Oke. Tapi beberapa kita ngomong ya KOL ya, atau influencer itu mereka itu selalu punya pendekatan yang mana nggak manusiawi lah ya. Dalam artian mereka ini pengen bener-bener bottom gitu. Yang mana it's very impossible. Terlalu banyak variabel ya, ada clarity, ada Trump tiba-tiba ngomong, ada banyak lah ya. Makanya saya ngomong mulai akumulasi ya. Oke. Karena kalau kamu nggak punya exposure, terus ini naik, kamu selalu antara FOMO long atau kamu nge-short terus on the way up ya. Kalau sekali dari direction market salah, kesel. Ya kan? Jadi saya tahu ya nggak ada yang bisa predik ya bottom sepenuhnya. Sama ya. Seperti ketika kita ya rebalance di 109 ya. Masih memang ya dikasih naik dikit, cuman in the end of the day ya semua itu ada di range ya, antara range beli dan juga range jual. Terus kalau misalkan ya dia naik lagi, terus ini brand new bull market is fine ya. Saya 55% di situ, dan ketika posisinya naik, Bitcoin saya akan jadi 70% by percentage ya. Dan saya punya extra cash yang lebih banyak buat saya ambil posisi yang lain ya, saya cari altcoin yang lain, saya masuk 2%, ya masuk 3% di sana, dan berharap ya itu bisa naik 5 kali, bisa naik 10 kali. Lalu sisanya ya core posisinya Bitcoin. Ya, 55% nanti akan jadi 70%, 70% ya nanti akan saya trimming balik. Oke. Jadi portofolio gini ya. Ini quotes yang harus ya teman-teman di sini pahami semua ya. Ya, assets selection ya, plus position sizing itu lebih daripada timing. Kira-kira ada yang bisa bantu nggak jelasin maksudnya ini apa? Saya pengen tahu deh gimana maksud kalian. Coba coba dijelaskan. Apa ini maksudnya? Karena semakin saya tambah dewasa ya,
berinvestasi dan juga jadi public ya, figur ya di dunia finance, ini sangat matters menurut saya. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu yang memang saya pribadi ya lakukan dan saya rasa works untuk 90% retail. Pertama tentang asset selection ya. In the end of the day, kalau kamu beli sampah, outputnya juga jadi sampah. Kamu beli emas, outputnya juga bakal jadi emas. Ketika kamu tahu kamu membeli barang yang mana fundamentalnya bagus, ya kita ngomong beberapa aset ya, yang nge-pump dan lain sebagainya, ya Bitcoin salah satunya, aset selection. Kita tahu ini aset nomor satu ya, institusi udah masuk, oke? Kemudian ritme Fourier cycle-nya, ya kamu bisa baca, kamu akan jauh lebih pede. Ya, sama seperti kenapa saya kasih ya potensi beli. Banyak tuh ya. Lighter naik dari 1 ke 3,4. Kemudian pump fund. Kenapa? Karena saya tahu fundamentalnya itu apa ya. Satu launcher, ya, revenue-nya puluhan juta USD. Satu lagi juga possibly ya pesaingnya hyperliquid. Ya, asset selection itu sangat matters. Dalam artian kita tuh harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan beli sampah, jangan beli tai. Ya. Lalu kalau kamu udah tahu, kamu itu nggak beli tai, atau misalkan kamu tahu beli kamu, kalau kamu tahu kamu beli barang bagus. Langkah selanjutnya, punya yang namanya position sizing. Karena barang bagus, kalau nggak perform, ya karena market kadang juga irasional. Kamu nggak stres. Asetnya pun jadi nol, kena hack, jebret, exploit. Kamu ya nggak semua portomu habis gitu ya. Nanti habis ya, nangis-nangis, terus gila ya. Jadi position sizing ya, jadi banyak nih yang saya jabarkan ya. Asset selection, ya, fundamental. Ini matters nih, nomor satu nih. Ya naratif. Lalu position sizing ini terkait sebenarnya juga dengan satu bias, one bias only. One bias only. Artinya apa? Kalau kamu melakukan ya prinsip long only, ya in the end of the day semua aset itu relatifly naik. Kamu nggak perlu salah ya timing, wah long short, terus habis itu kamu kejebak di tengah. Position sizing ini terkait dengan one bias only, ya. Lalu yang kedua, ya, no leverage. Oke. Lalu core position, BTC. Kalau kamu mau beli sesuatu, ya, 3-5% porto with asymmetric reward. Nah, ini udah kamu terapkan, ini mengalahkan semua timing. Karena kadang orang berpikir kayak tentang, saya pengen beli gitu ya, paling bawah. Ini contoh lah dari Bitcoin, ya. Saya pengen punya fantasi, ya, misalkan beli paling bawah, oke. Terus tiba-tiba fundamentalnya berubah, ya. Kamu
Kalau menerapkan ini udah tahu ya fundamentalnya apa, ya Bitcoin lah kamu sebutkan. Naratifnya apa, Fourier cycle, etc. Ya. Terus kamu pakai satu bias lah, nggak nge-short, nggak salah ambil posisi, percaya semua bakal naik, ya, nggak pakai leverage, core position, ya. Saya ngomong, saya waktu itu udah ngomong, ya saya mulai beli 30%, naik 40%, naik 50%. Kamu nggak perlu ya coba ya, timing market. Karena pasti kalau kamu timing market, semua TA pasti ngomong di 50.000, ya, 53.000. Jadi penting ya buat teman-teman menerapkan ini. Oke, ini mengalahkan semua timing. Ya, contoh misalkan, kamu misalkan beli pump fund, oke, TA-nya oke lah ya. Kamu ngomong di sini apa? Ada bullish divergence gitu misalkan. Ya, oke, kelihatan kan? Bahkan saya nggak perlu lihat chartnya udah tahu ya ini ada bullish divergence. Karena kan sebenarnya ini juga suatu alasan ya kamu positioning. Oke, TA bullish divergence, fundamental. Oh ini big revenue, etc. Ya. Lalu kamu masuk ke position sizing ya. Kamu misalkan beli di sini ya. Kamu mikir misalkan di sini 0,016, ini kamu mikir dia udah bottoming ya. Lalu kamu beli dengan misalkan 3%, kamu punya porto. Dari 100 juta kamu beli 3 juta misal. Lalu tiba-tiba ternyata kamu masih kena apokalips nih ya. Turun 30%, let's say. 3 jutamu tinggal 2 juta. Oke. Kamu juga nggak akan mati juga anyway. Kenapa? Karena 2 juta dari kamu punya 100 ya. Itu paling cuma minus sejuta itu. Kamu cuma 1% loh hilang duit. Ya. Lalu kamu nggak pengen timing market, kamu udah cukup ya. Habis itu ya ternyata ya market bisa ya mengapresiasi asetnya ya, lalu dari titik entry boom ya, naik 200%. Sebenarnya ini yang mana dari dulu ya udah kita ajarkan juga ya. Cuman nyatanya ya orang kadang kan nggak begitu ya mikirnya. Lighter, saya selalu ngomong $1 yaitu udah kayak support institusi ya. Kamu tahu ya fundamentalnya, oke lah kamu sizing misalkan 5%, naik 3 kali lipat ya. Udah portomu udah naik 15% ya. Meskipun kamu tahu loh, misalkan beli di sini, ini bisa ketarik lebih lama lagi ya. Karena apa? Karena di market ya, kadang timing itu susah. Contoh misalkan Aster ya. Kamu tahu fundamentalnya, oh ini punyanya CZ, bisa jadi pesaing hyperliquid. Lalu kamu tahu